terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari pagi hari ini, di saat yang indah ini, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Mujizat terjadi saat datang di altarnya. Sungguh kami percaya Tuhan, di hari ini ada kuasa kemenangan, mujizat Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Kami mau mengangkat tangan kami membuka hati kami hari ini untuk kami mendengar kebenaran firman merenungan pada hari ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, sungguh kami datang sujud di altar.
hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi, oh, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Oh, Dia ubah hidupku. Hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat pasti terjadi, mujizat terjadi. Pemulihan terjadi. Terima kesembuhan terjadi saat datang di altarnya. Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, Shalom. Selamat pagi dan saya ucapkan kita akan bergabung bersama-sama dalam acara Saat Teduh, dan saya ucapkan bagi kita semua hari ini jadikan harinya Tuhan yang begitu indah, dan kita percaya pada hari ini satu hal yang indah yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Jadi saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, sebelum kita melakukan segala kegiatan kita pada hari ini, kembali kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami boleh mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Kami boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan. Dan kami boleh mengucap syukur kalau pagi hari ini kami ada, itu semua karena anugerah Tuhan. Yang teristimewa pagi hari ini kembali, kami akan diberkati mulai kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami. Haleluya. Yang diberkati berkata, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka kitab Roma pasal 8 ayat 28. Satu ayat yang tidak asing bagi kita, bahkan ayat ini mungkin kita sudah hafal, tetapi hari ini kita akan belajari ayat ini. Ada sesuatu yang indah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Haleluya. Roma pasal 8 ayat 28, firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini, pagi hari ini saya akan berbicara bahwa Allah turut bekerja. Memang sulit untuk mengerti makna bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Ini karena sangat sulit untuk kita mengerti. Sebab manusia cenderung melihat realita hidup, melihat kenyataan hidup. Nah saudara, inilah kita sebagai manusia. Jadi manusia cenderung melihat apa yang dilihat mata dan beranggapan bahwa apa yang tidak terlihat berarti tidak pernah ada. Dan inilah kecenderungan kita sebagai manusia, saudara. Misalnya ketika mengecat tembok, kita tidak melihat fakta bahwa Allah berdiri di bagian sisi tembok lain yang belum dicat dan membantu kita menyelesaikan pekerjaan mengecat tembok itu. Jadi saudara, ketika kita sedang membersihkan rumah, kan Allah ada di depan kita. Allah turut bekerja, tapi kenyataan nggak ada. Nah seringkali kita seperti itu, saudara. Inilah yang menjadi masalah yang sangat pelik dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, dari abad ke abad. Manusia hanya dapat mengerti dan percaya kepada apa yang dilihatnya, saudara. Bahkan bangsa Israel yang jelas-jelas melihat dan mengalami sendiri bagaimana pimpinan dan pertolongan dari Allah seperti tiang awan, tiang api, mana dari surgawi, tetap saja ngotot meminta raja yang dapat dilihat. Saudara, bangsa Israel ya seperti itu. Makanya keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian itu nggak jauh. Ini mereka harus tempuh bisa 40 tahun karena bangsa ini seringkali mengeluh. Seringkali nggak ada terima kasih kepada Tuhan. Padahal Tuhan menyertai bangsa ini. Nah Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, inilah satu realita yang ada, yang lihat di sini saudara. Jadi pagi hari ini janganlah kita salah bahwa Allah turut bekerja bukan cara mengerjakan semua pekerjaan yang harus kita lihat, yang harus kita kerjakan. Melainkan Allah bekerja dengan cara memberikan kita kemampuan, memberikan kita hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Dan inilah dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Dia berikan kemampuan untuk kita untuk mengatasi badai, kemampuan kita untuk mengatasi di dalam dilema masalah keuangan rumah tangga, kemampuan dari Tuhan untuk kita bisa membawa anak-anak kita mengenal Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan hikmat, di situ Allah turut bekerja. Hikmat inilah yang membuat engkau bisa memanage keuangan dengan baik. Hikmat dari Tuhan inilah yang membuat engkau bisa bekerja dengan baik. Bahkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan ambil bagian dan Tuhan turut bekerja. Nah ini saudara, seringkali kita nggak menyadari hal itu. Seringkali kita berangan-angan seperti ya mana Allah, mana kenyataannya. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita bisa melihat bahwa Allah mengerjakan semua pekerjaan yang harus kita kerjakan. Melainkan Allah bekerja dengan cara memberikan kemampuan, hikmat dan kekuatan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi dengan jelas Bapak Ibu sedang kasih Tuhan bahwa Allah turut bekerja dengan cara memberikan kecerdasan kepada seorang dokter, cara memberikan bagaimana dia mengatasi diagnosa seorang pasien. Itulah Tuhan bekerja terhadap diri seorang dokter. Bahkan dia memberikan hikmat kepada seorang insinyur untuk merancang sebuah bangunan sehingga pada waktu bangunan itu dibuat tidak roboh. Dia juga turut bekerja bagi seorang guru, di mana dengan hikmat dari Tuhan membuat guru berhasil membawa anak-anak didiknya itu berhasil, saudara. Dan itulah bagian dari pekerjaan Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Saudara yang kasih Tuhan, kepada seorang ibu untuk menggendong bayinya memberikan keberanian kepada seorang penginjil untuk menyampaikan berita Injil kepada orang yang belum percaya. Allah turut bekerja. Dan dia membuka hati orang diinjili menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang luar biasa. Bahkan berbagai perbuatan Tuhan yang mungkin kita lupakan selama ini.
di situ Allah turut bekerja. Jadi saudara yang kasih Tuhan pagi hari ini, apapun yang sedang kita gumulkan hari ini, apapun yang menjadi persoalan saudara, Allah turut bekerja sehingga engkau tidak akan mengalami keputusasaan. Sehingga kita bisa mengatasi badai-badai hidup ini. Setebal-tebalnya tembok Yeriko, sedalam-dalamnya Laut Merah, bahkan sederas-derasnya Sungai Yordan, kita bisa lalui itu. Jadi pagi hari ini ingatlah, jika kita masih dapat mengerjakan dan bisa menyelesaikan banyak hal dalam hidup kita, itu karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Allah bekerja memberikan hikmat, memberikan rejeki, memberikan kekuatan, serta menjaga kita dari berbagai macam bahaya celaka yang akan datang. Saya percaya saudara, dimana kalau kita yakini bahwa Allah turut bekerja, maka sudah dimampukan oleh Tuhan untuk bisa menjalani hidup ini yang begitu singkat. Sesingkatnya hidup kita bisa menikmati. Ada satu lagu yang berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya pada hari ini bahwa Allah turut bekerja. Kau diberikan kemampuan, diberikan hikmat, bahkan kekuatan dari Tuhan. Allah turut bekerja di dalam kau membesarkan anakmu untuk belajar takut akan Tuhan. Allah turut bekerja di mana kau membuka usaha-usahamu diberkati. Haleluya. Pagi hari ini saya percaya saudara jangan kecil hati. Jangan sampai engkau kecewa. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihi. Saya percaya inilah berkat Tuhan di pagi hari ini. Saudara diberikan kemampuan, kekuatan, bahkan kuasa adikodrati, sehingga kau bisa menjalani hidup ini, hidup yang penuh dengan keindahan. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami boleh mengucap syukur karena Allah turut bekerja dalam kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai dalam hidup kami. Apapun yang di persoalan pergumulan yang kami sedang hadapi pagi hari ini bersama jemaat Tuhan, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memberkati kami semua. Tuhan sanggup memberikan kekuatan bagi kami. Tuhan sanggup memberikan penghiburan, bahkan jalan keluar, serta terobosan-terobosan yang baru dalam hidup kami. Bapa, terima kasih pagi hari ini. Kiranya firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami semua, terutama jemaat Tuhan yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah diberikan kekuatan, bahkan yang tidak ada jalan, Tuhan juga sanggup membuka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat bekerja, selamat buka usaha. Saudara yang ibu rumah tangga, saya katakan percaya sama Tuhan, Allah turut bekerja di dalam kita membangun keluarga. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.